Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suciati. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai nutrisi pada ibu hamil. Jadi untuk waktunya nanti saya melakukan penyuluhan 10 sampai 15 menit. Bagaimana Ibu? Apakah bersedia? Bersedia. Baik, sudah bersedia. Sebelum saya melakukan menyampaikan materi, ini saya ada di slide, bisa diterima ya. Di sini sudah ada rangkumannya mengenai nutrisi-nutrisi yang penting buat ibu hamil. Nanti jika ibunya, ini ibunya sudah punya anak atau ada yang baru mengandung? Ini, saya sudah punya anak satu. Kalau mengandung kan? ya. Enggak salah. Baik Ibu. Ini anaknya 4. 4. Iya, Mau rencana tambah lagi? Ya, rencana 11. Sebenarnya seperti bola sepak bola. Iya. Sepak bola. Itu udah dapat persetujuan suami. Sudah. Suaminya terlalu semangat kalau beranak 11. Ya nggak apa-apa sih. Banyak anak banyak rezeki. Iya, itu. YouTuber. Baik Bu, saya sampaikan materi sekarang ya. Iya. Mengenai nutrisi pada ibu hamil. Nutrisi itu sendiri adalah suatu zat yang terdapat di dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses pertumbuhan dan mempertahankan kesehatan. Oke. Manfaat nutrisi bagi ibu hamil itu yang pertama sebagai sumber energi bagi ibu dan janin. Terus selanjutnya untuk menjaga kesehatan ibu hamil, untuk menjaga kesehatan janin. Selanjutnya untuk melindungi ibu terhadap infeksi dan penyakit. Jika nutrisinya tercukupi kan maka sistem kekebalan tubuhnya menjadi kuat. Selanjutnya manfaatnya itu bisa untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan badan ibu. Manfaatnya yang selanjutnya juga bisa mempercepat kesembuhan luka-luka setelah persalinan. Terus sebagai cadangan masa laktasi atau masa menyusui. Faktor-faktor yang mempengaruhi nutrisi pada ibu hamil. Yang pertama itu berat badan. Yang kedua umur. 3 ada aktivitas. Aktivitas itu kan bisa biasanya ibu rumah tangga dengan ibu yang bekerja di luar. Kan aktivitasnya berbeda. Mungkin ibu yang bekerja di luar itu aktivitasnya sangat padat sehingga dia mengacuhkan, tidak memperhatikan nutrisi selama hamil dibandingkan dengan ibu rumah tangga yang berada di rumah. Faktor selanjutnya itu ada status kesehatan, terus ada pengetahuan zat gizi. Pengetahuan zat gizi itu juga bisa ibu dengan pendidikan rendah dibanding ibu dengan pendidikan tinggi. Itu kan jika ibu berpendidikan rendah kan mungkin dia belum mempunyai pengetahuan tentang nutrisi-nutrisi yang baik selama hamil dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan tinggi. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi itu ada status ekonomi. Status ekonomi ya bisa ya status ekonomi jika keluarga dengan status ekonominya rendah dibandingkan dengan status keluarga yang status ekonominya tinggi itu berbeda. Untuk yang status ekonomi rendah mungkin dia lebih mempertahankan untuk keluarga yang lain, untuk membeli makan yang lain dibandingkan dia untuk memenuhi nutrisi ketika hamil.
untuk status ekonomi yang tinggi kan itu pasti kan pendapatannya juga tinggi, jadi pasti memperhatikan nutrisi ketika hamil. Dan selanjutnya ada kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Kebutuhan nutrisi pada ibu hamil itu yang pertama ada protein, kalori, asam folat, kalsium, zat besi, energi, vitamin dan mineral. Di situ sudah tertera contoh protein, kalori, asam folat, kalsium, zat besi dan yang lainnya, Ibu. Ibu bisa melihat di situ. Selanjutnya ada vitamin yang dibutuhkan ibu ketika hamil. Pertama ada asam folat dan B12, vitamin B6, vitamin A, D, E, K, vitamin C, vitamin K, kalsium, zat besi, dan yang lainnya bisa dibaca di leaflet ya Ibu. Serta contohnya. Selanjutnya status gizi ibu hamil. Kecukupan gizi selama hamil dapat kecukupan gizi saat hamil itu dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan berat lahir janin. Dengan ibu yang status nutrisinya baik itu pasti nanti janinnya juga bertumbuh dengan baik, memiliki berat badan yang cukup. Yang kedua, berat badan rendah sebelum konsepsi. Yang selanjutnya ada kecukupan gizi selama kehamilan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin maupun aktivitas dari ibu. Jika nutrisinya ibu kurang, ibu pasti merasa lelah, capek dan tidak bisa melanjutkan aktivitasnya. Juga pertumbuhan dan perkembangan janinnya pasti terhambat karena janin tidak mendapatkan nutrisi dari sang ibu. Selanjutnya, makanan yang harus diperhatikan ketika hamil. Yang pertama, jika ibu hamil itu harus menghindari mengonsumsi makanan kaleng, makanan manis yang berlebihan, serta makanan yang sudah tidak segar. Sebenarnya makanan manis itu juga boleh. Ketika pastikan diperiksa ya. Kalau hamil itu badan janinnya itu diperiksa, jika kurang kan pasti dokter menyarankan untuk makan es krim ya biasanya ya. Ya itu, tapi jangan terlalu sering makanan manis karena itu bikin makanan kaleng. Kedua ada ibu hamil sebaiknya makan dengan teratur untuk menjaga tubuh agar janin yang ada dalam kandungan bisa menyerap makanan dari ibunya dengan baik. Jadi selama ibu hamil itu harus banyak makan, tidak boleh stres, jangan bertengkar sama suami, itu nanti akan mempengaruhi psikologis ibu. Pokoknya harus bahagia. Iya, kalau hamil itu pasti harus disayang-sayang sama suami. Selanjutnya makanan yang harus diperhatikan itu kita harus memperhatikan hidangan dari makanan bergizi ya, 4 sehat 5 sempurna ya Ibu. Sudah pada tahu ya 4 sehat 5 sempurna isinya apa saja? Pasalnya itu. Ya. Selanjutnya ketika hamil ibu harus makan yang mengandung banyak nutrisi dengan membeli dan memilih makanan yang segar dan bergizi. Mengurangi bahan makanan yang banyak mengandung gas seperti sawi, kol, kubis, dan lain sebagainya karena itu dapat mengganggu pertumbuhan pada bayi janin. Selanjutnya menghindari merokok dan minum minuman keras seperti alkohol atau yang lainnya. Dampak kekurangan gizi pada ibu hamil, dampaknya itu sangat banyak. Yang pertama itu kenaikan berat badan yang rendah selama hamil,
berat badannya turun drastis ketika hamil. Yang kedua, bisa menyebabkan ngidam karena tidak terpenuhi nutrisinya tersebut. Ngidam dan mual muntah selama kehamilan. Selanjutnya terhadap persalinan, jika nutrisinya kurang maka persalinannya akan terganggu. Nah, karena dampaknya nanti ibu akan lebih sulit untuk mengejar mengeluarkan si adik si bayi ya karena nutrisinya kurang. Selanjutnya terhadap janin juga nanti bisa menyebabkan janin lahir dengan berat badan rendah kurang dari 2.500 jika kekurangan nutrisi. Baik Ibu, itu yang saya sampaikan mengenai nutrisi pada ibu hamil. Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada penjelasan saya yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada saya. Tidak ada. Belum ada. Belum. Ya, kalau belum ada, nanti sekiranya sampai di rumah ada pertanyaan. Terus nanti kalau levelnya ini dipinjam sama suami atau siapa dan ibu ini gimana caranya? Oh saya kok lupa tak tanya, nanti bisa tanya saya ya ibu di situ sudah ada kontak person saya. Mbak Endah. Ibu bisa tanya kepada saya. Oh, Mbak Suciati. Bisa dipanggil Endah, bisa dipanggil Suci, bisa dipanggil Asalnya di sini adanya Mbak Suciati. Oh berarti Mbak Endahnya ada ngebrus sedikit ini. Oh, gini ya, mungkin itu tadi printnya mau habis. Oh gitu. Baik, tidak ada pertanyaan ya Ibu? Belum ada. Belum ada. Nanti bisa bertanya jelas. Terima kasih atas perhatiannya sudah mau kita mendengarkan penyuluhan saya. Semoga penyuluhan ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Saya permisi dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.